Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini tanggal 29 Sa'ban, insyaallah nanti maghrib sudah masuk 1 Ramadan, atau kalau belum berhasil menjumpai hilal bagi tim Ru'yatul Hilal, kita masih tarawihnya besok kalau tidak dijumpai. Tapi kalau nanti sudah dijumpai, insyaallah nanti malam sudah tarawih. Tapi besar kemungkinan nanti malam insyaallah sudah tarawih. 1 bulan ke depan setiap sore seperti ini akan ngaji hadis ya. Melanjutkan tahun lalu sudah mencapai 400-an hadis pada huruf ta ya. Sudah selesai. Hari ini kita akan membahas huruf ta. Kitabnya kitab Mukhtarul Hadis ya. Kitab Mukhtarul Hadis, hadis-hadis pilihan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di rumah barangkali pernah nyantri, pernah mondok, diambil lagi kitabnya. Nama kitabnya Mukhtarul Hadis ya. Baik yang di Zoom maupun di media lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harfus sa'i, bab hadis tentang berkaitan huruf sa yang diawali dengan sa. Jadi semuanya nanti huruf sa semua. Kalau di kitab saya halaman 62 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun 3 hal. Man bagi seseorang. Salasu ono telung pira-pira perkara man kang ono ing ngatasi wong, kunna kang netepi ing ngatasi man fihi pada manusia tersebut, wajada maka bakal den tinemu halawatal imani, manise keimanan. Ada 3 hal yang membuat orang itu pada dirinya kemudian akan merasakan manisnya keimanan, manisnya beriman kepada Allah, nikmatnya beriman kepada Allah ya. Apa yang pertama? Ahabba ilaihi ya. Ayyakuna yang pertama yaitu apabila terdapat Allah wa rasuluh, Allah dan rasulnya, ahabba ilaihi iku luwih den demeni mimma siwahuma tinimbang saking karone Allah wa rasuluh ya. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai kecuali Allah dan rasulnya. Dalam dirinya, dalam kehidupannya, ia akan merasakan indahnya beriman, indahnya atau manisnya beriman kepada Allah apabila dia tidak mencintai apapun melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun yang ia cintai. Kamu boleh cinta kepada perkara-perkara yang umumnya dicintai oleh orang lain. Kamu senang hobimu, kamu mencintai hobimu, kamu mencintai profesimu, kamu mencintai pekerjaanmu. Akan tetapi kecintaanmu terhadap hal tersebut jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu seorang akan mendapatkan halawatul iman, yaitu manisnya buah keimanan. Yang kedua, wa ayyuhibbul mar'a, apabila ia mencintai seseorang ya. Kalau dia mencintai seseorang, mencintai suami, mencintai anak, mencintai istri,
Maka dalam konteks ini la yuhibbuhu illa lillah. Kau tidak mencintai mereka itu semua illa lillah, kecuali karena Allah Ta'ala. Kamu mencintai seseorang kemudian kamu menikahinya, maka yang harus dilakukan adalah lillah, karena Allah Ta'ala. Bukan karena dia tampannya, bukan karena dia kayanya, bukan karena dia mapannya. Itu semua adalah wasilah. Akan tetapi kalau dilakukan semuanya lillah, iya, boleh kamu memilih yang tampan, boleh kamu memilih yang mapan, akan tetapi semuanya harus lillahi ta'ala. Yang menjadi landasan yang pertama yang harus kamu pikirkan dalam menentukan pilihan untuk mencintai seseorang, maka yang kamu pikirkan adalah, bisa enggak orang ini membuat saya lebih dekat kepada Allah? Bisa enggak orang ini bisa membuat diriku semakin cinta kepada Allah? Bisa enggak orang ini kalau aku cintai nanti menuntunku kepada jalan yang lebih cinta kepada Allah? Kalau kau mencintai seseorang, maka yang harus dijadikan pikiran pertama, istikharahmu yang pertama adalah bukan zahirnya, tapi yang difikirkan adalah besok itu kalau aku bersama dia, apakah akan semakin cinta kepada Allah atau tidak? Jangan-jangan kalau saya bersama dia nanti malah jauh dari Allah. Nah, ini akan menjadi masalah yang berlebih di dalam orang-orang yang beriman, ya. Wa ayyakrahu, ya. Wa ayyakrahu, lan sengit itu enggak suka, ya, tidak senang, ayyauda, untuk kembali fil kufri, di dalam kekufuran, ba'da idza anqadahu Allahu min, setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekufuran. Ibarat orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu dia harus memiliki sifat enggak senang atau benci kepada perkara-perkara yang membuatnya bisa kembali, ya. Membuatnya bisa kembali kepada kekufuran itu. Dan tentu karena Allah. Nah, ada ahli maksiat, kemudian dia bertaubat, ya. Setelah dia bertaubat, dia harus memiliki sifat bagaimana keburukan-keburukan yang ia lalui itu harus ia benci, ya. Harus ia benci. Jangan sampai justru malah mendekati. Bencinya pun bukan benci kepada orang, tapi bencinya yaitu karena Allah Ta'ala, supaya dirinya itu merasa jijik berada di lingkungan-lingkungan yang mungkin membuat dirinya bisa terjebak kembali kepada masa lalu yang tidak benar itu, ya. Maka itulah kebencian itu gambarannya seperti apa? Kama yakrahu ayyul qafinnar, seperti halnya ketidaksukaanmu untuk dilemparkan ke api neraka. Kama yakrahu, koyok dene sengit atau benci atau enggak suka, ayyul qa, untuk dilemparkan finnari, terhadap neraka. Jadi kamu terhadap masa lalu yang buruk itu koyok-koyok sampean ingat neraka gitu lah. Siapa sih yang suka dilempar ke neraka gitu? Enggak ada, ya. Al-Hadis 490. Salasun, 3 perkara. Ini hurufnya memang huruf sa, jadi sa semua di awalnya. Salasun, 3 perkara. Man, bagi seseorang, kunna, yang terdapat pada diri seorang itu, fihi, terhadapnya, awahullah, maka Allah akan memberikan fi kanafihi, dalam naungannya Allah. Wa nasyara alaihi rahmah, dan akan meliputi dengan rahmatnya Allah. Kalau ada 3 perkara ini, orang itu bahkan diberi kebahagiaan oleh Allah. Jadi yang namanya kana fillah,
Yang namanya naungan Allah itu wong itu nggak bakalan sedih. Orang itu nggak akan merasakan takut. Takut yang dimaksud adalah takut nggak makan, takut dengan masa depan, takut begini, takut begitu. Pokoknya ada kecemasan untuk menghadapi hidup. Mau nikah, aduh takut nanti gak bisa ngengoni bojo misalnya kayak gitu. Mau punya anak, oh takut nanti terlantar. Semua takut itu rasa cemas. Kecemasan yang demikian itu sebenarnya bagian dari godaan-godaannya syaitan. Ya, bagian dari godaan syaitan. Tapi setelah semua ikhtiar, ya kalau belum apa-apa, umur 14 tahun mau nikah ya beda lagi. Itu nekat namanya. Bukan cemas lagi ya. Apa aja ya. Setelah 3 itu masuk ya, wa dakhalahul jannah, dan Allah akan memasukkan surga. Siapa? Man idza u'ti syakara. Man yaitu seseorang, idza u'tiya apabila Allah berikan nikmat kepadanya, syakara ia mau bersyukur. Besar atau kecilnya nikmat ya. Besar atau kecilnya nikmat. Jadi nggak peduli nikmat itu banyak, nikmat itu sedikit, lek wong iku gelem syukur, mau bersyukur kepada Allah terhadap segala kenikmatannya, segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka orang itu akan diberikan atau dihilangkan rasa cemasnya, diberikan rahmatnya, diberikan kebahagiaannya, diberikan rasa amannya. Itu yang dimaksud kana fillah. Itu yang dimaksud dengan naungan Allah. Allah akan memberikan naungan kepadanya. Itu selama di dunia itu. Nanti tentu di akhirat al-jannatullah. Jadi tentang surganya Allah itu tentang akhirat. Di dunianya saja orang yang mau bersyukur, gak peduli banyak atau sedikit. Orang kalau biasanya diberi banyak, kemudian suatu saat diberi sedikit, gak banyak yang pandai bersyukur. Misalnya kamu sehari punya usaha kecil-kecilan, toko kelontong misalnya, UMKM. Sehari biasanya dapat 300.000. Nah, sehari dapat 300.000. Lah kok hari itu kamu dapat cuma 100.000. Nah, gak banyak orang yang pandai bersyukur dalam kondisi seperti ini. Dia ngerasanya bahwasannya dirinya mengalami kemerosotan. Nah, hanya orang yang mendapatkan kanafillah, orang yang mendapatkan naungan dari Allah, yang kemudian ia mampu bersyukur. Ketika ia mampu bersyukur, gak cemas deh. Nah, tapi kalau dalam konsep usaha, aduh kok sekarang menurun, ya dianalisis, ya tetap dianalisis. Secara duniawiyah dianalisis ada apa dan kenapa. Nah, namun kemudian kewajiban ia untuk selalu bersyukur atas kenikmatan Allah, sedikit atau banyak. Nah, dikasih 100.000 kan masih untung, gak rugi kan sebenarnya. Dia masih untung gitu. Jadi berpandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang pandai bersyukur itu. Wa idza qadara. Orang yang kedua adalah wa idza qadara, apabila dia wong kang kuwasa ya. Kuwasa apa maksudnya? Mampu untuk membalas perbuatan orang lain. Mampu untuk membalas kezaliman orang lain. Sebenarnya dia mampu, tapi dia memilih untuk ghafara. Memilih untuk ghafara, memilih untuk memaafkan, maka ini adalah naungan yang luar biasa, yang juga sama dengan naungannya orang-orang yang pandai bersyukur tadi. Orang yang demikian ini akan dihilangkan dari kecemasan, dihilangkan dari sifat curiga. Sakjane dia bisa bales, didolimi orang dia bisa bales yang lebih gede misalnya. Katakan dirinya seorang jenderal. Dirinya seorang jenderal didolimi oleh kopral. Kan gampang aja. Dia gampang aja untuk menjatuhkan si kopral ini. Dengan kekuasaannya, dengan link yang dia miliki. Tapi dia memilih memaafkan, memilih menasihati dan memaafkan. Maka hal yang demikian ini adalah jarang sekali dimiliki oleh orang-orang yang kecuali orang itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghadiba, yang ketiga apabila dia mampu untuk marah sebenarnya. Ya kuasa lah ada pimpinannya misalnya. Anak buahnya melakukan kesalahan,
Ya bisa dia marah gitu saja. Tapi tapi dia mampu untuk memilih meredam, ngempet ya. Bahasa fataro itu padha karo imsak ya. Ngempet, menahan. Sebenarnya dia newesu asline kuwi. Dizalimi sakjane newesu. Marah banget, akan tetapi dia mampu untuk menahan diri. Seperti menahan dirinya orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu menahan diri. Kalau urusan syariat, urusan sah dan tidaknya puasa, gampang aja. Menahan makan, menahan minum, menahan jima dan qayyul amdi, dan muntah dengan sengaja. Tapi apakah sebatas di situ? Tentu tidak. Orang yang berpuasa itu kalau syariatnya hanya tadi selesai, tapi ternyata ada hal yang lain, termasuk tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Kenapa? Karena perkataan-perkataan yang tidak berguna itu bisa menyebabkan seseorang hilang pahala puasanya, hilang pahala puasanya. Termasuk an-namimah ya, ngedu-ngedu ya. Senajana itu benar ya. Senajana itu benar. Katakan temanmu yang sebelah barat mengatakan perkataan yang memojokkan yang sebelah timur. Nah, kamu berada di tengah. Kamu dengar perkataan sebelah barat dan kamu katakan kepada sebelah timur, kamu sama sebelah barat dikatakan begini. Ya. Membuat orang akhirnya saling gak terima, beradu dia. Ya. Itu namanya namimah, adu-adu. Ya. Ini namimah itu senajana bener dosa. Namimah itu senajana bener dosa. Walaupun yang kamu katakan jujur, ya, walaupun yang kamu katakan jujur, ya contoh itu tadi, katakan perseteruan pihak tim sepak bola, tim sepak bola, pelatih A dan pelatih B, pelatih A mengatakan begini tentang keburukan tentang B, juga mengatakan sebelah sisinya, tapi kemudian kamu menjadi sengkuni, ngerti sengkuni ya? Sengkuni itu kan yo tukang lapor kono, tukang lapor kini. Bagian ya itu sudah adu-adu terus. Ya kadang bener ya. Kadang bener. Yang disampaikan maksudnya bener. Tapi kemudian menyampaikan kebenaran itu tidak serta-merta kemudian disampaikan semua begitu ya. Dalam konteks dongeng, cerita, nah itulah namimah. Nah, orang yang mampu marah sebenarnya, tapi dia memilih untuk memaafkan, ya, memilih untuk menahan, ngempet, itulah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ya. Lega nesu, gatel di kepala misalnya. Saya kalau belum marah gatel kepala saya, tak ungkapkan aja sekalian, misalnya kayak gitu, ya setan gitu. Ya setan. Kadang kan gitu. Mau unek-unek ini harus saya sampaikan, tapi habis itu selesai misalnya, ya setan tetap aja. Wah, itu karakter misalnya, itu karakter saya. Saya nggak bisa kalau nggak marah. Kalau habis marah selesai kok saya. Misalnya ngomong gitu, ya tetap aja setan. Ya, walaupun itu sesaat. Ya. Kalau ini berbicara tentang nafsu. Ya. Tapi kalau berbicara tentang ilmu psikologis beda lagi itu nanti. Ada luapan-luapan, ada healing time. Ya. Bagaimana waktu pemulihannya? Ada orang yang pemulihannya cepat. Di hadis-hadis sebelumnya itu kan ada macam-macamnya orang. Ada orang yang gampang marah, gampang memaafkan. Kemudian ada orang yang masih ingat ya tahun lalu ya, gampang marah kemudian gampang memaafkan. Ada yang enggak gampang marah ya, enggak gampang marah, tapi sekali marah sulit untuk memaafkan. Sing paling gampang itu enggak, yang paling baik menurut kitab ini ya menurut kitab ini hadisnya Kanjeng Nabi adalah orang yang enggak gampang marah dan gampang memaafkan. Marahi gak gampang tapi memaafkannya mudah. Titik apa akeh sing ngene. Ya, sedikit sekali. Sing akeh itu kalau gampang marah, gampang memaafkan sih akeh tunggale. Tapi yang paling jelek adalah orang yang gampang marah, gak gampang memaafkan. Nah, ini sing paling jelek ini. Iki luwih akeh meneh tunggale. Rawahul Bukhari an Ibnu Abbas. Ya, tadi hadis adalah
diriwayatkan Imam Bukhari melalui Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. 591, hadis 591. Salasun, ini huruf ta semua. 3 hal, telung perkara man ing ngatasé wong kuna kang ana sapa man fihi ing dalem iku la telu hasabahullahu hisaban yasira, maka Allah akan memberikan hisab yang mudah baginya. Orang yang ada 3 sifat berikut, 3 hal berikut, Allah akan memberikan kemudahan di dalam hisabnya. Apa? Yang pertama, ini kan belum berbuka ya. Kalau besok sudah berbuka jam 5 persis mari. Iki masih molor-molor titik, durung buka gak apa-apa. Ya. Kalau besok jam 4:30 on ya, jam 4:30 on cam. Kemudian jam 5 selesai. Khawatir bangkit masih mau beli kolak nantinya. 3 perkara yang membuat orang tersebut mendapatkan hisab yang mudah dari Allah. Wa adkhalahul jannah, dan juga akan memasukkan ke dalam surga ya. Siapa? Tu'ti man haramak. Tu'ti, mau memberikan atau mau berbagi, man dengan seseorang, haramaka, yang tidak pernah mau berbagi denganmu. Kalau sampean ngirim tonggomu Pak selamatan, dan biasanya tonggomu juga ngirim sampean tepak tonggomu selamatan, itu wajar. Biasanya tonggoku ngirim iki, saiki aku tepak duwe tak kirimi. Biasanya teman saya meminjamin sesuatu ke saya, sekarang dia butuh ya saya pinjamin misalnya. Biasanya saya pinjam sesuatu ke dia diberi, dan sekarang dia pinjam sesuatu ke saya beri. Itu wajar. Tapi ini enggak. Yang enggak maksudnya adalah wong sing akan mendapatkan hisab yang sangat mudah dari Allah adalah orang yang mau berbagi dengan orang yang tidak mau berbagi dengannya. Kalau dia lagi butuh sampean kasih. Kemudian pas kamu butuh, dia enggak ngasih gitulah. Dia enggak ngasih. Nah, untuk berikutnya ingat terhadap itu. Biasanya sampean kalau dia butuh lagi ngasih apa enggak? Kebanyakan eling-eling, enggak wis kayak gitu. Enggak ngasih lagi katanya. Nah, tapi orang yang ini adalah orang yang mau berbagi dengan orang yang tidak mau berbagi denganmu. Ini sudah. Wah, dia biasanya kalau pesta apa di rumahnya selamatan apa gak tahu ngirim nang omah misalnya. Padahal rumahnya selisih 2 rumah aja dari rumah kita. Tapi pas sampean selamatan sampean iling ya. Nah, dia yang selama ini gak pernah ngirim kok ono apa-apa. Gak apa-apa kirimono bae gawe tombo. Barangkali bisa jadi obat. Selain itu, orang yang mampu berlapang hati melakukan itu, maka hasabahullahu hisaban yasira, Allah akan memberikan hisab yang mudah di akhirat. Bukankah itu yang kita inginkan ini? Hisab yang mudah di akhirat itu. Sehingga enggak usah bingung, jangan menaruh dendam ya, jangan menaruh dendam. Dendam itu sama sekali enggak ada gunanya. Karena bagaimanapun nanti kita juga yang akan repot gitu. Kita juga kan yang akan repot. Kalau dendam itu dilanjutkan nanti anak turunnya gitulah, anak turunnya. Kamu sama dengan man sanna sunnatan sayyi'atan, menanam suatu perkara yang kemudian diturunkan kepada anak cucumu nanti. Apalagi sampai menyampaikan, dhisik bapak dicatoni karo orang ini, dilukai sama orang ini. Janji pitung turun misalnya. Janji pitung turun, ojo nyambung rono misalnya, jangan nyambung. Nauzubillah. Ini termasuk orang-orang yang diberi ujian oleh Allah ya. Kemudian yang kedua, wa ta'fu amman zalamak. Hampir sama dengan yang pertama, yaitu memaafkan orang yang menzalimimu. Akan mendapatkan kemudahan hisabnya.
memaafkan orang yang menzalimimu. Sebenarnya orang yang zalim itu, orang yang berbuat zalim, ya, apalagi dia sedang tidak tahu, sebenarnya tidak membutuhkan pembelaan diri bagi kita. Mungkin sempat saya cerita, nggak tahu, lupa saya cerita di mana, tentang ceritanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dipisu-pisui karo seseorang yang datang. Beliau sedang wiritan. Kanjeng Nabi wiritan di depan, zikir di depan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di belakangnya juga zikir. Tiba-tiba di belakang ada orang ngomel-ngomel, menjelek-jelekan Sayyidina Abu Bakar. Ya kita bayangkanlah, sejelek apa sih Abu Bakar gitu. Kita pasti bisa membayangkan Sayyidina Abu Bakar itu orangnya ya sangat ramah, bijak kesana. Tapi di situ dilok-lokno. Nah, ibaratnya aku ngimami, dek buriku ada makmum Kak Saga. Kemudian di masjid itu tiba-tiba ada ngomong, Saga ini kurang ajar, gini, dan seterusnya. Nah, mungkin 1 kali 2 kali gak direken sama Saga. Ya. Sama Sayyidina Abu Bakar juga demikian. Sekali 2 kali gak direken. Bahkan Kanjeng Nabi sempat noleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan tersenyum ketika Sayyidina Abu Bakar itu nggak bereaksi. Tapi mungkin lama kelamaan panas ya. Suwe-suwe kok pancet sih, tambah gatel arek iki. Lama-lama cara memberikan cara misui kok tambah nemen gitu ya. Maka tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar membela diri dan berdiri untuk menyatakan kira-kira enggak, aku enggak koyok ngono misalnya kayak gitu. Sampai ini salah, saya enggak seperti yang kamu tuduh misalnya. Nah, maka kemudian Kanjeng Nabi tiba-tiba berdiri dan keluar. Nah, pada saat Kanjeng Nabi berdiri dan keluar ini Sayyidina Abu Bakar bingung. Beliau namanya sahabat, Sayyidina Abu Bakar seorang yang sangat mulia, lebih bingung ditinggal oleh Kanjeng Nabi itu daripada DS yang dipisui itu gitu lah. Maka kemudian segera mengejar kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ada apa? Sepertinya engkau tidak senang melihat saya melakukan itu. Artinya berdiri kemudian menyatakan tabayyunnya itu. Singkat cerita, Kanjeng Nabi dawuh bahwasanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Aisyah misalnya, wahai ayahnya Aisyah, bahwasannya pada saat engkau dihina, engkau dimaki tadi, kemudian kau menahan dan kau tak peduli padanya, aku tersenyum saat aku menoleh bahwasannya di belakangnya kamu itu terdapat malaikat yang membelamu. Ya. Kalau misalnya Sayyidina Abu Bakar dibilang kamu jelek, nah, kayak gitu misalnya, malaikat itu jawab, enggak, kamu orang bagus. Nah, jadi malaikat membelamu, tapi semenjak engkau berdiri kemudian kau membela diri, malaikat itu pergi semua, tidak lagi membelamu. Ini hikmahnya. Jadi ini ceritanya Sayyidina Abu Bakar bersama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mampu memaafkan orang yang menzalimimu, ya, orang yang mampu memaafkan demikian akan mendapatkan hisab yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu watasilu man qata'aka. Watasilu, dan orang yang nyambung man terhadap seorang qata'aka, yang memutus silaturahim denganmu. Ya. Orang yang sengaja sudahlah misalnya, enggak sambung-sambungan dengan sana, udah cukup misalnya. Tapi orang itu mampu untuk terus berusaha menyambung silaturahim. Inilah orang yang luar biasa ya. Hadis 492. Hadis 492. Salasun, telung perkara man ing atase wong kuna kang ana sapa man fihi ing atase man istaujaba thawaba wastakmalal imani. Maka ada 3 perkara yang membuat orang itu diterima pahalanya
dan disempurnakan keimanannya. Ya. 3 perkara yang membuat seseorang diterima pahalanya dan disempurnakan keimanannya. Apa? Ya. Yang pertama, khulukun, akhlak, ya, tata krama. Ya. Ya'isu, yang hidup dengannya, bihi dengannya, finnasi, bersama dengan manusia. Artinya orang yang mau hidup berdampingan dengan manusia yang lain dengan akhlaknya. Jadi dia melestarikan, mempertahankan akhlaknya dengan siapapun. Jadi orang berakhlak itu memandang segala sesuatu adalah ciptaannya Allah dan memandang dirinya pribadi adalah orang yang selalu bisa berbuat salah. Nyawang macam-macamnya wong, bahwasannya sudut pandangnya adalah iki makhluki Allah, iki makhluki Gusti Allah gitu. Ada orang berbuat begini, berbuat begitu dan seterusnya. Oh, isinya dunia itu kayak gitu ya, makhluknya Allah itu begini. Nah, disitulah dibangun sifat syukur ya. Kemudian yang kedua, wa wara'un, lan sifat wara', ya'jizuhu, ya, ya'jizuhu kang nyegah an maharimillahi ta'ala, untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi namanya sifat wara' itu wedi, takut untuk melakukan dosa, itu namanya wara'. Karena ada istilah ulama yang wara' misalnya. Ulama yang wara' itu gimana? Ulama yang hati-hati. Wara' itu artinya hati-hati, hati-hati, takut untuk melakukan dosa. Jadi ulama yang wara' itu ulama yang benar-benar hati-hati. Karena ada ulama yang enggak wara'. Ulama itu karena kealimannya bisa disebut ulama. Tapi kemudian tidak semua orang alim itu memiliki sifat wara'. Ulama yang bisa, orang alim yang bisa memiliki bersamaan dengan sifat wara', inilah ulama yang sesungguhnya, al-ulama'ul kamil, ulama yang sempurna, ulama yang sesungguhnya. Di dalam taklim itu kan ada itu, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Nah, faqih yang mutawarri', orang alim yang wara', asyaddu ala syaitan, lebih mudah bagi syaitan min alfi abid. Asyaddu lebih banget, maksudnya lebih sulit bagi syaitan min alfi abidi, dibandingkan 1000 ahli ibadah sehingga alim sehingga wara'. Di situ ada faqihun mutawarri'an, faqih sing hati-hati, lek faqih sing enggak hati-hati ya beda padha ae. Orang alim yang enggak hati-hati ya sama saja gitu. Syaitan ya gampang. Orang alim enggak hati-hati, Allah syaitan iblis membisiki dengan enggak apa-apa nanti tobat. Sampean tahu istighfar, nah kayak gitu gampangannya ya. Kemudian yang terakhir, wahilmun ya. Wahilmun lan sifat santun ya. Yarudduhu an jahlil jahil, sifat santun yang bisa yaruddu kang nolak an jahlil jahil, saking jahili wong kang jahil, maksudnya untuk membalas ya. Santun, tetap santun kepada orang yang jahil. Artinya dia yaruddu itu kan nolak, artinya mencegah. Gak usah ngelakoni ya. Jahli, kejahilan, al-jahil kepada orang yang jahil. Sakjane menjahili orang jahil itu oleh. Menjahili orang jahil itu aslinya oleh. Untuk memberikan pelajaran. Nyombongi wong sombong itu aslinya oleh. Tapi ukur sih ya. Diukur sih. Kira-kira kesombonganmu bisa benar-benar ngalahkan enggak? Kalau enggak ngalahno kok ya malah ngisin-ngisini ya. Orang sombong misalnya. Ada orang sombong, didik pamer ini, pamer itu, pamer ini, pamer itu. Sesekali kalau kamu punya sesuatu yang bisa mengalahkannya, gak apa-apa, dengan tujuan lillah ya, supaya orang itu gak sombong lagi. Tapi kalau tujuannya supaya kamu ketahuan juga hebatnya, ya bukan ya. Dikit-dikit nunjukkan, wah mobilnya
Ferrari misalnya, ada 7 Ferrari tok itu. Nah, kemudian tiap hari pakaiannya yang dipakai tiap hari harganya 10 juta yang dipakai. Apa istilahnya? Outfit ya. Outfit pakaiannya 10 juta misalnya. Wah, ini Mas Bangkit ini piro? Padha karo aku iki. Kopiah iki 40.000 misalnya kayak gitu. Ada kan orang kayak gitu, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki tertotal. Wah, ini outfit pakaian saya, outfit mode saya ini kurang dari 10 juta. Malu nggak ngampus misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, tiap hari pamer outfit yang mahal itu misalnya sampai 10 juta. Nah, sesekali dong kamu tunjukkan misalnya. Sekali kamu tunjukkan untuk menyombongi mereka. Outfitmu loh 1 miliar. Apa? Meripat ya habis operasi habis sekian. Janganlah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau menzalimi orang zalim itu sebenarnya ada suatu kehalalan. Orang zalim dibalas zalim ya. Sebenarnya ada suatu kehalalan. Tapi bukan berarti kita berlaku zalim juga ya. Akan tetapi kalau orang zalim dibalas zalim yang kita juga bukan berniat untuk menyadarkan, maka di situ akhirnya sama-sama zalim. Apa bedanya kita dengan orang yang zalim? Wong marah kamu balas marah. Kamu bilang dia pemarah, akhirnya kamu marah juga. Akan sama-sama pemarah. Maka sama dengan orang yang al-qatil wal maqtul itu. Orang yang membunuh dengan yang dibunuh, kalau dia memang sama-sama berani untuk beradu, ya kedua-duanya termasuk dihukum sebagai orang-orang yang mendapatkan bagian neraka gitu. Sehingga disitulah bedanya orang yang dibegal karo wong carok ya. Carok itu kan niatnya kan sama. Hanya saja yang salah satu kalah kemudian terbunuh kan gitu. Seandainya bisa sebenarnya dia juga akan membunuh satunya. Nah, oleh itu dari dasar al-qatil wa maqtul kulluhuma finnar. Jadi orang yang mendapatkan kesempurnaan keimanan dan mendapatkan pahala yang sempurna itu adalah salah satunya. Yang ketiga adalah wa hilmun yarudduhu an jahlil jahil, yaitu sifat yang lembut, yang santun, yang kemudian dia bisa mencegah diri untuk mendolimi orang yang dolim. Jadi gak usah bales gitu. Wis cukup itu tadi. Kisahnya Sayyidina Abu Bakar itu tadi menjadi cermin. Kalau malaikat sing bela sapa sing kate ngalahne gitu lah. Ya Allah pasti membela ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. لي خمسة أطفي بها حرا وباء الحاتمة لي خمسة أطفي بها حرا وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة وبناهما والفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk yang di Zoom besok jam 4:30 itu sudah dimulai ya. Nah, jangan 4:30 bergabung ya, 4:30 dimulai. Cukup itu. Selanjutnya instruksinya ikuti motif-motifah.
apa yang disampaikan.